Kita akan memulai ibadah pendalaman Alkitab kita. Saya undang Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, kita bangkit berdiri, mau bersatu di dalam doa. Kami syukur ya Bapak Elohim Yahweh buat kesempatan pada saat malam hari ini ya Bapak. Kami akan belajar tentang kebenaran firman-Mu. Tapi sebelumnya biarlah kami mengangkat pujian bagi-Mu ya Bapak. Dalam pujian kami naikkan menjadi dupa yang harum yang berkenan di hadapan-Mu. Kami mulai ibadah pendalaman Alkitab ini di dalam nama Putra Tunggal Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Persiapkan hati kita Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi. Kita menyembah Tuhan. Jiwaku memuji Engkau, jiwa
limpahmu, sempurna kebijaksanaanmu. Selalu ku puji dan ku puja, ku sembah Rajaku. Sangat ku cinta Kau Tuhan, selamanya ku cinta Kau Tuhan. Memujimu, Jiwaku memuji keagungan pribadi-Mu Tuhan. Ku kagum akan limpah-Mu, sempurna kebijaksanaan-Mu. Selalu ku puji dan ku puja, ku sembah Rajaku. Sangat ku cinta Kau Tuhan, selamanya ku cinta Kau Tuhan. cinta Kau. Sangat ku cinta Kau Tuhan, selamanya ku cinta Kau Tuhan. Cinta Sangat ku cinta Kau Tuhan, selamanya ku cinta Kau Tuhan. selamanya kami mencintai Kau.
hingga setiap aktivitas hidup kami, pujian kami adalah penyataan dari keagungan, dari keintiman dan kedekatan kami dan ketergantungan kami kepada Bapa Yahweh. Kiranya rahmat, kasih dan kebenaran-Mu turun atas kami pada malam hari ini. Nyatakan isi hati-Mu, bekerjalah sesuai dengan hukum dan tatanan-Mu Bapa. Kami mau memahami kebenaran-Mu, kami mau melakukannya, kami mau berjalan dengan Engkau Bapa. Berikan kami kepekaan dan kecerdasan untuk memahami dan menjadi pelaku-pelaku. Engkau yang kami muliakan Bapa. Bersama Putra dan Roh Kudus-Mu, kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Ya. Selamat malam, Shalom. Salam. Kita belajar firman Tuhan pada malam ini. Memang konteksnya Roh Kudus, Bapak Ibu dikasih. Ya. Konteksnya Roh Kudus. Jadi begini. Kita diajarkan untuk untuk bagaimana pikiran kita itu dipimpin oleh Roh Kudus. Ya. Ada satu yang menarik di dalam surat Rasul Efesus ya. Efesus 4 ayat 23. Ya, sebenarnya ayat yang belakangan tapi ini saya ingin angkat. Supaya kamu dibaharui dalam roh dan pikiran. Ya. Ini adalah surat di mana mengajarkan umat Efesus, orang-orang Efesus untuk hidup di dalam pimpinan Roh Kudus. Mereka sudah percaya. Jadi ini konteks orang-orang yang sudah percaya. Ya, jadi ini adalah pikiran yang lebih maju. Nah, sering kali kita sudah sering baca, tapi sering kita suka membaca, tapi pada saat implikasi kita nggak mampu. Makanya nggak ketemu, nggak sinkron dengan pikiran Allah. Jadi pikiran Roh Kudus adalah pikiran yang menguasai pikiran dan perasaan dan kehendak kita, Bapak Ibu terkasih. Dia seperti sehari-hari begini, tapi yang menjadi kontrol dan kendali adalah Roh Kudus. Maka di sini penting sekali orang percaya satu mengerti Alkitab dengan benar, dengan pola pikir Allah. Makanya pola pikir Ibrani adalah pola pikir bagaimana memahami Alkitab dengan komplit, lengkap. Nah, makanya itu kita pun juga harus memahami dengan sungguh-sungguh. Ya, perjanjian baru pun sebenarnya meskipun dalam bahasa Yunani kita tetap tidak boleh keluar dari konteks karena asal mula daripada pemahaman ayat-ayat firman Tuhan itu adalah dari pola pikir orang-orang Yahudi, pikiran Allah, pikiran Allah yang dituangkan. Jadi pola pikirnya adalah pola pikir Allah di dalam dan dinyatakan oleh Kristus sebenarnya. Makanya Kristus adalah contoh teladan kita. Jadi sini bagaimana hidup spiritual kita, hidup rohani kita, hidup batiniah kita, pikiran, emosi dan kehendak kita itu berjalan selaras dengan Roh Kudus setiap hari dalam seluruh aktivitas kita. Amin. Bisa nggak Bapak Ibu terkasih sekarang merasakan aku dipimpin Roh Kudus? Tidak. Itu tidak boleh kita keluar masuk. Memang harus ada di dalam sana. Makanya untuk apa dia berkemah di dalam kita? Untuk apa kita dimeteraikan Roh Kudus? Untuk apa kita diberikan firman, logos dan rema semua supaya pikiran, perasaan dan kehendak kita itu selaras berjalan dengan kehendak Allah hari ke hari. Makanya istilah Roh Kudus, roh yang nyata, realitas dinyatakan dalam kehidupan kita. Jadi Roh Kudus memampukan pikiran, perasaan orang percaya menjadi real, mengerti dan memahami kehendak Allah. Amin. Itu sebenarnya.
Jadi orang-orang percaya di dalam pengertian di meterai Roh Kudus itu adalah orang-orang yang berjalan selaras dengan Tuhan. Dan itu dibuat dengan awal kita kelahiran baru. Jadi kelahiran baru bukan titik tapi awal memulainya. Ya. Jadi makanya dikatakan dalam 1 Korintus 2 ayat 16 ya. 1 Korintus 2 ayat 16. Saya kembali kepada 2:3 ini. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga dapat menasihati dia, tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Ayat ini menerangkan betapa pentingnya kita bisa memahami pikiran Allah ya, bila kita memiliki pikiran Kristus. Gak ada yang ngajari dia apa sumber segala sesuatu, dan Kristus merealisasikan pikiran itu. Kembali daripada Efesus 2:3 tadi, 4:2-3 tadi, kita diajarkan memiliki roh dan pikiran. Roh di situ tentang kehidupan Allah. Jadi pikiran kita adalah pikiran tentang bagaimana cara hidupnya Allah, pikirannya Allah. Pikirannya Allah. Jadi pola pikir. Firman itu adalah roh kehidupan. Berarti setiap orang harus memahami firman dengan tepat. Ya, sesuai dengan pikiran Allah, bukan pikiran dunia, bukan pikiran yang mengikat atau doktrin semata yang tidak mampu menangkap kehendak Allah, dan pikiran udah pola pikir yang sudah diubah. Nah, ini sesuatu yang tidak mudah. Nah, untuk mendapatkan semua ini kita dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, sekarang kadang-kadang kita kan bingung pikirnya bagaimana. Mungkin dalam perjanjian baru dikatakan hanya pikirannya nomos, tapi kalau dalam perjanjian lama itu ada 3 pengertian. Kalau ada nama tulis, jadi ada 3 pengertian. Kalau nggak ada nomornya gitu. Ya, jadi dalam perjanjian lama itu dikatakan dalam pola pikirnya itu bisa dikatakan dalam bahasa Indonesianya kalau kita katakan ya ginjal. Yang kedua dia memiliki kendali. Yang ketiga roh, fungsinya. Jadi pikiran itu menunjuk dalam bahasa Ibrani pemahamannya begitu. Jadi pikiran itu ya di dalam pola perjanjian lama atau Ibrani itu lebih lengkap Bapak Ibu terkasih. Jadi pikiran bagaimana yang Allah inginkan dalam kendali. 1, ginjal. Ginjal itu kan fungsinya sebagai penyaring. Jadi pikiran kita adalah pikiran yang tersaring. Berarti melibatkan Roh Kudus. Ya. Yang kedua, bicara tentang roh. Ini seringkali saya, ini kalau ini roh, ini jiwa kita, ini tubuh. Dalam jiwa kita ada pikiran, ya, ada kehendak, ada perasaan dulu, ya, ada kehendak. Sebenarnya dalam unsur ini juga ada. Nah, di dalam unsur ada pikiran, tapi pikiran yang sudah tersaring karena kita memiliki firman atau logos ya. Logos itu pikirannya Allah, firman Allah dan rema. Nah, makanya kenapa orang percaya harus menangkap firman di dalam rohnya. Ya. Ini semua peran Roh Kudus Bapak Ibu terkasih makanya di dalam unsur roh kita di sini ada juga di sini kehendak. Tapi yang berunsur dari roh yang sudah diubah. Nah, makanya kenapa kita mengalami pengubahan. Nah, tapi kalau kita ada mengubah pikiran dan perasaan kita ini masih bersifat jiwani atau alamiah.
manusia lama. Nanti kalau sudah dibaru jadi manusia baru. Kalau masih tidak berubah, masih manusia lama. Nah, pada umumnya orang mengatakan hidupnya baru, tapi masih bersifat lama karena pikirannya, perasaannya masih pakai kehendaknya sendiri. Nah, Roh Kudus itu berfungsi membaharui. Makanya Roh Kudus kan masuk ke dalam diri kita, dia tinggal di sini, hingga roh manusia dan Roh Kudus satu. Makanya kata Yesus kata, aku dan Bapa satu. Itu kita juga. Sarana Roh Allah masuk adalah Roh Allah masuk adalah Roh Kudus. Jadi di dalam orang diri kita yang lahir baru itu ada roh kita dan roh Allah. Itu Roh Kudus ya, Roh Allah Kudus. Di sini. Jadi Bapak Ibu terkasih harus menyadari bahwa dalam diri kita ada roh Allah yang dari atas nama yang dibawa oleh Roh Kudus, dan roh Allah ini adalah pemilik, tapi di dalamnya termuat pekerjaan-pekerjaan dahsyat sang roh untuk menghasilkan manusia baru yang sempurna. Itu tujuannya kita. Makanya Yesus ngomong dengan Nikodemus, kalau kamu tidak mengalami kelahiran baru, kalau kamu tidak menerima kehidupan Allah di dalam rohmu, roh kita mati dan dikendalikan oleh daging. Nah, sebenarnya disinilah. Lalu bagaimana? Karena roh ini juga adalah fungsi dari roh manusia adalah, kenapa Allah membangun roh? Memberikan kita roh supaya kita punya komunikasi dengan Allah. Makanya hembusan nafas Allah itu adalah bagian dari diri Allah, supaya manusia mampu bersinergi bekerja sama dengan Allah. Pada saat manusia berdosa, roh itu tidak mampu memahami. Kelahiran baru waktu itu bertobat itu dikembalikan. Nah, kita bicara bagaimana dikembalikannya, atau kita mengalami kelahiran baru, di mana Roh Kudus itu mengendalikan pikiran, perasaan, dan kehendak kita. Paham? Aktivitas sehari-hari kita lakukan. Saya beberapa hari yang lalu, Bapak Ibu terkasih, ini simple sekali. Tiba-tiba, kotak. Saya punya kotak lalu tutupnya hilang. Saya berpikir, saya selalu dalam hal itu melibatkan roh ya, karena saya juga melatih. Tapi kalau berjalan dengan Roh Kudus itu tidak boleh kita mau cepat-cepat. Bagaimana perasaan roh itu memimpin kita, paham? Jadi mana ya barang itu saya cari, saya pikirkan, tidak jatuh, tidak kemana-mana. Saya pikirkan, tapi ada rasa penasaran dalam diri saya, kemana ya? Udah diam saja saya. Tapi setiap kali saya diam, saya libatkan. Kemana? Bahkan saya ngomong, nanti ya Roh Kudus tolong saya. Sebenarnya kayaknya saya seperti kayak orang tidak benar ya, tapi karena saya ingin melatih. Kita kan manusia bisa tidak tahu segala hal dalam hidup ini, ya kan? Nah udah beberapa hari jadi terus satu pagi jadi seperti ngomong dengan saya, coba kamu cari bilang Aries di pojok. Betul Bapak Ibu terkasih, itu ada. Padahal itu beberapa hari. Jadi maksud saya mengatakan ini bahwa bagaimana kita membiarkan berinteraksi dengan dia, hal sekecil apapun. Saya kan sudah sering bicara kan, bagaimana kita luka aja tanya, karena kita nih, saya ibu rumah tangga, jadi saya membawa interaksi. Paling kalau baca firman saya juga melibatkan. Kenapa? Karena adalah dia Allah sumber kehidupan kita. Untuk apa kita dimakaikan Roh Kudus? Supaya kita hari ke hari dipimpinnya. Dan orang yang dipimpin dalam Roh Kudus itu harus sabar menanti waktunya. Tidak bisa kita cepat-cepat. Pernah saya juga hilang satu benda yang saya bingung, tapi dia bilang tidak hilang. Masa? Saya bilang iya. Saya telepon sana kemari bilang enggak ada. Saya bongkar-bongkar juga enggak. Lalu saya udahlah, saya bilang. Tapi saya percaya dia bilang enggak hilang. Ya udah. Saya bilang itu masih perlu, tapi belum lah, apa-apa. Masih ada fotokopinya atau yang apa yang gantinya. Nah, tapi pada satu hari
karena saya selalu melibatkan suara batin itu berbicara. Coba cari di lemari. Dia berbicara persis di sini. Saya buka betul Bapak Ibu terkasih. Paham? Jadi dia bisa memimpin. Jadi bicara ini bagaimana kita berinteraksi dengan dia. Nah, maksudnya pikiran perasaan kita itu dikendalikan. Makanya kita dalam beraktivitas apapun di seluruh kehidupan kita, libatkan Roh Kudus karena dia memimpin kita pada seluruh kebenaran. Makanya kalau orang dipimpin, kita akan hari ke hari di bawahnya. Kita akan berdialog, berinteraksi. Sebenarnya kita bersama Allah, bersama Sang Firman. Kalau kita mau melekat dengan dia, kita hari ke hari akan melihat bagaimana cara Allah mengajar kita, dan setiap kita berbeda. Amin. Karena kita punya karakteristik berbeda, Bapak Ibu terkasih. Jadi temukan apa yang saya sampaikan itu bukan metode harus begitu. Amin. Tapi itu bagaimana Roh Kudus berinteraksi dengan setiap kita. Ya, jadi firman menjadi sesuatu yang sangat harus kita terima. Jadi orang yang miliki roh dia selalu punya relasi, hubungan, ya doa, baca firman. Ini harus. Gak bisa baca Alkitab malam-malam, karena sekarang datang di sini. Halo. Itu makanan kita. Kalau kita ingin berinteraksi, ya. Jadi kita akan, jadi nanti setelah kita punya hubungan, ini karena dia fungsi roh manusia kita dengan ini adalah roh Allah, ya. Ini namanya persekutuan dengan roh Allah dan firman di sini. Ini akan mewarnai. Jadi ada perasaan kita, ada pikiran, ada kehendak. Dia akan mewarnai Bapak Ibu terkasih. Nanti kalau dia mau keluar pun dia akan nanti katakan salah satu pikiran dari pikiran kita dalam pelajaran adalah menyaring, disaring, nanti disaring. Roh Kudus juga fungsi. Makanya pernah Yesus ngomong kalau bukan yang masuk, tapi yang keluar dari dalam kita ini. Tapi sebelum kita bisa masuk ke firman, kita harus membaca, merenungkan, komunikasi. Tidak cukup hanya ibadah 1 minggu sekali, tidak cukup. Kita nggak mungkin bisa dipimpin oleh Allah kalau kita tidak memberikan waktu sebanyak-banyaknya. Karena itulah kehidupan yang sejati. Kehidupan jasmani kita ini ada umurnya. Tapi kehidupan rohani kita itu selama-lamanya. Makanya yang kita hidupi, yang kita bangun adalah kehidupan rohani kita. Yang nanti terekspresi dari kehidupan kita sehari-hari. Jadi pikiran, perasaan kita harus dilatih di firman ini. Nanti kalau sudah terus kita punya persekutuan, firman Tuhan diberikan, kita punya komunikasi, ada hikmat Allah yang lahir. Intuisi ilahi. Kalau dia bisa bilang rema, bisa juga. Tidak boleh keluar dari logosnya. Makanya orang tidak bisa paham rema kalau tidak tahu logos, baik kalau logosnya salah. Ini dasar kebenaran. Ya. Jadi dia kalau waktu kita kita menyaring, oh ini salah, kita nggak kerjakan. Oh ditegur, kita tahu. Sabar, tahu kita. Jadi kita menanti. Di sini kita diajar, akhirnya kita punya kendali dan penguasaan diri. Itu kehidupan rohani sebenarnya yang kita hidupi setiap hari dalam aktivitas apapun kita kerja. Baik bapak-bapak, ibu-ibu, semua. Ya. Jadi kita memiliki persekutuan ini ya, intuisi. Jadi persekutuan kita dengan Allah, ya, terus dengan firman,
hingga membaharui pikiran kita, Bapak Ibu terkasih, karena kita mendapat kebenaran di sini. Ya, kita mendapat kebenaran. Jadi kita terus memiliki hubungan. Saya masih bicara hanya 2 poin ini dulu, ya. Jadi orang percaya mulai hari ini, mari setiap kita berbicara, apapun yang kita pikirkan, libatkan Roh Kudus. Ya, Roh Kudus, karena Efesus tadi yang ini kata Roh itu tentang kehidupan Allah. Baharui dalam Roh itu adalah kehidupan Allah. Pikiranmu itu pola pikir, tapi pikiran yang dilahirkan oleh perjumpaan antara manusia dengan firman Allah. Ini semua dilakukan oleh Roh Kudus. Kita seringkali kan Roh Kudus hanya bicara yang biasa-biasa. Sebenarnya Roh Kudus itu intinya membawa seseorang pada kebenaran. Ya, kita tidak selalu memikirkannya pasti karunia. Cuman kan saya katakan Roh Kudus itu yang permanen di dalam diri kita. Dia tinggal, itu membaharui watak manusia hari ke hari hingga manusia mengalami metanoia, transformasi. Kalau manusia itu dalam kemanusiaan lamanya berkodrat dosa, memiliki pikiran dunia, perasaan dan emosi duniawi, karena yang dihasilkan sejak kecil pergaulan dengan dunia dan tidak pernah menerima kebenaran, dan kemudian menjadi mental karena lebih banyak makan hal-hal yang dunia yang bersifat umum, itu susah sekali. Tapi pada saat kita percaya bahwa Roh Kudus, di situ saja kita mendisiplin diri kita. Jadi bukan kita diam Roh Kudus kerja, tidak. Harus selalu melibatkan kita yang mau. Makanya supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiran. Kata supaya kamu itu penganjuran, dianjurkan kan? Bukan kita diam. Nah, coba baca 22 naik. Efesus 4:22. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu, harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaan oleh nafsunya yang menyesatkan. Ya kan? Kamu dulu begitu. 23 tadi mengatakan baharui. Ini kata ngomongnya pendek, membaharunya seumur hidup. Paham? Iya. 24. Dan mengenakan manusia baru. Ini penganjuran, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah. Jadi manusia baru itu ada dalam pikiran Allah. Pada saat manusia berdosa, manusia hidup dalam kedagingan dan bersifat lama. Lalu Allah create baru, manusia diciptakan menurut kehendaknya dalam keurusan kebenaran adalah manusia baru. Jadi orang Kristen, orang percaya yang sungguh-sungguh itu adalah manusia yang dibaharui hari ke hari dan meninggalkan hidup lamanya. Hari ini kita kan hanya kemasannya Kristen. Mungkin jadi pendeta, hamba Tuhan, para aktivis yang melayani, yang datang, atau ya Pak, itu istilah, padahal itu tidak bicara tentang batinnya, itu keberadaan luar kita. Tapi yang penting isi dalam kita yang dibaharui. Dan itu fungsi Roh Kudus, Bapak Ibu terkasih. Ya. Maka saya katakan tadi, dalam perjanjian lama dia punya fungsi sebagai kendali.
Jadi kata pikiran, ya, dalam bahasa yang baru nos, ya, dalam ini ada 3, ini dalam perjanjian baru, dalam perjanjian lama bisa bicara tentang ginjal, ya, istilahnya. Ini tentang fungsi. Jadi pikiran manusia yang dipenuhi Roh Allah yang ingin mengalami baruan, dia harus dalam kendali yang benar, pola pikir yang benar. Ini tahu dia kan menyaring, fungsinya menyaring, disaring, kesabaran, penting sekali. Jadi kita kalau kita tidak pernah melatih, kita nggak tahu batas kesabaran kita, batas cara Roh Kudus berbicara dan menanggapi persoalan hidup kita. Dan setiap orang berbeda. Itu makanya kita perlu menemukan kebersamaan kita dengan Roh Kudus setiap hari sampai kita tahu ini pekerjaan Roh Kudus. Nanti kalau kita sudah tahu Bapak Ibu terkasih bagaimana pekerjaan, kita nggak lagi ngoyong, nggak lagi nyombong, karena tahu itu bukan pekerjaan kita. Amin. Di sini orang seringkali tidak menyadari dia sukses, dia hebat, dia menjadi dikenal, dia dipuji orang karena dia tidak sadar itu pekerjaan roh, atau dia melibatkan kekuatan sih maka dia jadi sombong, dan itu gak abadi. Tapi kalau orang di dalam pimpin Roh Kudus, dia semakin seperti ilmu padi, semakin berisi, semakin runtuh. Tapi kalau orang yang tidak pimpin Roh Kudus, dia semakin besar, semakin bahkan ada kita itu dikatakan, makanya kalau dia di bawah kendali kita seperti liar. Ada kitab Mazmur yang bagus sekali ini, bagaimana sebenarnya kita harus di dalam kendali. Dan roh ini baca roh yang dimana pikiran kita di dalam roh kita ada pikiran Bapak Ibu terkasih, perasaan dan kehendak, semua hasil daripada perjumpaan dengan firman. Ya, jadi ini fungsi. Dalam perjanjian lama lebih detail. Jadi kita kalau praktik gimana ya? Saya mempraktikkan pikiran saya. Oh iya. Jadi yang kalau kita dapat sesuatu jangan langsung kita percaya. Kita saring, paham? Wah ini tiba-tiba saya dapat sesuatu intuisi. Tapi dari Tuhan atau belum itu dari firman yang mana? Kita perlu saring. Jangan langsung terima. Ya kan? Nanti bisa kegelapan masuk. Langsung kita percaya, langsung kita terima. Itu perlu disaring karena kita harus mengujinya dari mana sumbernya, ya, dari mana sumbernya. Sebentar saya carikan. Mazmur 32 ayat 9 sampai 10. Ini bicara tentang pikiran manusia. Janganlah kamu seperti kuda dan bagal yang tidak berakal, yang kekarangannya harus dikendalikan dengan tali les dan kekang. Kalau tidak, ia tidak akan mendekati engkau. Nah, kalau kita nggak bisa dididik, liar, Roh Kudus nggak bisa bekerja. Paham? Ya. Ini tanda pengendalian, penundukan, penyaringan. Ini melibatkan aktivitas kita sendiri yang mau melibatkan. Nggak pasif Bapak Ibu terkasih. Jadi hari ini setiap orang percaya ingin diubah, dia harus aktif. Dia tidak pasif. Ya, kalau pasif itu bukan pekerjaan Roh Kudus, roh setan, kegelapan. Karena kegelapan itu bikin orang pasif. Kalau Allah enggak, Roh Allah, Roh Kudus selalu bikin orang cerdas, aktif. Ya. Anak manja adalah orang yang dibiarkan sesukanya mau. Apa yang dituruti, tidak dipikirkan, pokoknya apa yang dituruti. Tapi anak yang dididik dengan keras itu berbeda. Nah, kita dididik oleh Roh Kudus. Amin. Ya. Ayat 10. Banyak kesakitan diderita orang fasik. Kenapa? Karena dia bebal, tidak mau dididik. Makanya kan saya pernah bicara minggu yang dulu kali. Sering kali persoalan yang kita hadapi hari ini, yang bertubi-tubi datang, itu karena kesalahan kita. Karena kita dikatakan seperti kuda.
yang tidak berakal, yang membawa kemauan kita hingga keputusan kita salah. Kita sudah bayar dan Allah akan beri kekuatan. Dia akan memampukan kita melewatinya. Tapi biarkan kita berproses, itulah tandanya bahwa kita sedang dididik dan membayar harga supaya pendidikannya, supaya kita tidak lagi mengulangi. Bapak Ibu terkasih. Jadi kesakitan orang pasti karena dia bapak tidak mau dididik, tidak mau dikendalikan, tidak mau menyaring dari setiap apa yang dia terima, dia serap terus. Tapi dikatakan orang percaya kepada Tuhan dibimbing dengan kasih setia. Kenapa? Karena Roh Kudus mengawal kehidupan kita, menjadi penasehat, menjadi penopang. Maka dia bergelar penasehat ajaib, pemberi hikmat, penghibur, pemberi karunia, mengajar kita. Nah itu gak kelihatan tapi dia bekerja. Itulah Allah. Makanya Kristus bilang nanti kalau sudah aku pergi, Bapa, aku akan diutus Roh yang dari Bapa. Supaya kita di muka bumi ini, dalam seluruh kehidupan kita, dengan segala aktivitas kita, kita dikendalikan, dipimpin oleh kebenaran, di mana Roh Kudus yang memimpin kita. Amin. Penting sekali. Ini harus dilibatkan. Jadi bukan didengar kalau nggak dipraktekkan sia-sia. Apa yang kita kasih? Benar. Ya, jadi kalau sudah terbiasa kita bergaul dengan kebenaran, kita berani melepaskan apapun itu yang menjadi kesayangan, kebanggaan kita, nama besar, nama harum, apapun kita rela lepaskan dengan ikhlas. Karena kita begitu terikat dan mengasihi Allah. Itu pekerjaan Roh Kudus, Bapak Ibu terkasih. Mungkin dipandang orang, kamu tega ya, gak bersama kami lagi. Kamu udah memilih jalan lain. Tapi karena itu adalah pimpinan Roh Kudus, karena kita menerima pimpinannya dan kita mau taat meskipun itu susah, tapi kita kerjakan dalam perintah. Ya, jadi jangan bebal. Makanya itu harus kita melatih pikiran kita, menyaring pikiran kita hari-hari. Jadi kalau kita duduk diam, tiba-tiba muncul, wah ini dari Tuhan ya, jangan langsung begitu. Disaring, dipikirkan, tanya Roh Kudus, bawa dengan firman, benar nggak, selaras nggak dengan firman? Karena kalau pekerjaan Roh Kudus nggak pernah keluar dari firman, nggak pernah keluar dari logos dan rema. Makanya kenapa orang percaya harus membaca. Ya, jadi ini penting sekali. Ya, nah, kalau Bapak Ibu terkasih sudah di sana memahami ini cara berpikir, ya, di sini nanti kita mulai hidup bergerak dengan Roh Kudus setiap hari. Enjoy Bapak Ibu terkasih. Tidak ada rasa khawatir, tenang. Tidak ada beban berat. Masalah bisa datang, tapi tidak jadi berat. Kita seperti tenang gitu. Ya, betul. Nanti akhirnya kita nggak lagi beban. Yang dulu mungkin berat seperti pepaya turun jadi naik semua. Karena nggak ada beban. Amin. Ayo. Pikul seluruh kehidupan kita, pikiran dan kehendak kita, melibatkan Roh Kudus. Dia ingin sekali bersama-sama kita, makanya dimeteraikan, ya, dimeteraikan oleh Roh Kudus. Kalau kita tiap hari mau berjalan bersamanya, satu, kita mengalami transformasi, yang kedua, manusia lama kita diakhiri, pelan-pelan manusia baru kita yang muncul. Hingga kita dibawa pada karakternya. Itu tidak bertopeng lagi, Bapak Ibu terkasih, tidak pura-pura lagi. Emang karena kita melibatkan dia. Jadi kita bilangnya ya tidak. Ya, ini benar yang saya katakan. Jadi kita harus sungguh-sungguh, ya. Roh
manusia. Jadi pikiran, perasaan, kehendak orang percaya yang sudah mengalami kelahiran baru itu takluk pada kehendak Roh Kudus, kebenarannya, firman-Nya, dan kehendaknya itu seringkali bertolak belakang. Maka begini Bapak terkasih, saya mau sedikit keluar di dalam pola memahami Alkitab dalam perjanjian lama, pola Ibrani itu firman itu seperti paradok. Di sisi lain Yesus itu disalibkan kan sepertinya teraniaya, ya kan? Tapi di sisi lain justru oleh salib Kristus kita diselamatkan. Itu dua tangan, tapi itulah kebenaran. Dia dua sisi. Nah ini kita harus menyadari. Jadi pola pikir yang begitu itu, jadi di dalam kebenaran itu bukan hanya yang baik-baik, tapi juga kita mengalami banyak pertentangan. Makanya Tuhan Yesus mengatakan, kamu harus mengenal bagaimana kamu bisa memahami kebenaran, bagaimana kamu memuji kebenaranmu, bagaimana kamu tahu bahwa kamu berjalan di dalam Tuhan Allah bila kamu tahu bagaimana menderita demi kebenaran. Kalau kita hari ini tidak pernah mengalami penderitaan di dalam melakukan kebenaran, masih aman-aman, berarti belum kita masuk di sana. Karena itu Roh Kudus diberikan supaya kita kuat menahan, mengalami berbagai hal dalam kehidupan kita. Ya, tapi kalau kita nggak mau ya nggak bisa. Jadi dari pikiran ya, jadi ingat cirinya Allah itu bekerja di dalam roh, makanya roh manusia ini perlu diaktifkan, perlu dihidupi. Bagaimana cara mengaktifkan? Kita bangun relasi dengan Allah. Doa pagi, doa pagi, baca firman. Ya. Mungkin kalau mendengar begini, Bapak Ibu mendengar, oh ya. Tapi kalau nggak dipikirkan, kalau nggak kita pulang ke rumah tidak kita pikirkan, lalu kita tidak meresponi, lewat juga. Jadi yang unik itu kita mendengar, kalau saya biasa mendengar firman Tuhan, saya dengarin. Saya suka sekali mendengar sesuatu itu bukan yang nampak tapi yang tersirat di dalam kata-kata. Yang tersirat itu menjadi tantangan bagi saya. Saya cari pesannya, hikmatnya, bahasanya. Lalu saya cari bagaimana persamaannya, lalu bagaimana implikasi. Jadi satu pengertian itu bisa membangun menjadi kekayaan batinnya, menjadi pengertian yang luar biasa. Ya. Kita kan bisa kalau dengar kan, apalagi kalau orang yang hanya mendengarnya textbook, dengar, bahkan kata-katanya itu diingatkan, kan itu bagus, jadi nggak bisa, kita nggak akan mendapatkan sesuatu dari Roh Kudus. Tapi kalau kita seorang hamba Tuhan yang mengajar atau yang berkhotbah, di mana kita waktu kita dengar apa yang tersirat di dalam apa yang dikatakan, nanti kalau kita punya Roh Kudus kita akan diberi. Dulu kan waktu kita belajar masih pola Tritunggal itu kan, kita selalu berpikirnya ya apalagi itu. Pada saat Tuhan Sinode kita bicara, lalu saya dapat kata kunci dari beliau waktu itu. Wow, saya bilang. Yang lain udah dilewati dulu, tapi itu saya pegang. Kenapa berkata begitu? Apakah ini benar? Saya gitu. Udah selesai, maka saya cari Bapak kasih. Itu caranya, saya cari di internet. Oh, terus saya cari, ketemu akhirnya. Nah, waktu kita mencari kebenaran dengan real yang dapat dikatakan, lalu kita dapat sesuatu yang bisa yang nyata, lalu kita cross ke Alkitab, itu membuang pengertian lama seketika, kita dapat pengertian baru. Amin. Itu caranya. Jadi bukan hanya dengar, diam, disimpan, enggak. Perlu
Itu Roh Kudus juga kita libatkan. Ya, kalau kita kadang saya nggak bisa. Nggak bisa tuh bukan karena kita nggak bisa, kita tidak mau lelah berpikir. Kita mau enak saja enggak. Orang mau makan enak tuh lalu masaknya juga nggak gampang ya kan. Kalau makan yang biasa ya udah makan sembarangan aja. Tapi kalau mau makan yang enak, bergizi, yang nikmat pasti kan susah ya sama. Kita kalau mau mengerti kebenaran dengan komplit, dengan lengkap kita sendiri harus. Karena sehebat-hebatnya manusia menyampaikan kebenaran, Bapak Ibu terkasih sangat terbatas. Sampai pada saat Bapak Ibu terkasih melibatkan Roh Kudus dan menangkap dan tersirat dari setiap perkataan atau dalam Alkitab yang Bapak Ibu terkasih baca, kita akan bertanya, ada apa Tuhan? Itu kita akan melihat kekayaan firman. Ya, yang saya katakan pengalaman. Jadi kita tidak bisa hanya mendengar textbook atau kita dengar, kita rekam semua atau kita tulisnya. Jadi orang yang mau mengerti itu baik tangannya, telinganya, bikinnya bergerak semua. Amin. Itulah cara Allah mendidik kita. Maka tadi kata Mazmur, kamu kenapa jadi seperti ini? Karena kamu gak mau dididik, merasa membatasi diri. Dan Bapak Ibu terkasih sadari ya, otak manusia itu kalau kita tidak mau kerja, dia akan diam. Tapi kalau kita mau latih, dia akan terus berkembang. Itu hebat. Allah yang ciptakan. Jadi semakin kita asik, semakin cerdas. Bayangkan kalau yang kita asik itu kebenaran firman. Luar biasa. Jadi itulah Allah pimpin kita semua. Jadi Allah itu punya melewat rohnya. Jadi melewati tadi yang dia namanya manusia mengalami kelahiran baru. Ya, kelahiran baru adalah memampukan manusia untuk bisa memahami pikiran Allah, dan Roh Kudus memberikan hikmat, pengertian, nasihat, kesabaran, pengetahuan, kesalehan, dan semuanya banyak untuk membimbing kita. Bahkan kita waktu berduka, kita butuh pertolongan, kita bisa minta pertolongan dan hikmat dan nasihatnya. Amin. Ini menjadi praktek kehidupan sehari-hari. Jadi tidak cukup kita, saya penuh dengan Roh Kudus, lalu kita merasa sudah punya karunia selesai. Makanya banyak orang masuk dalam pemalsuan dan disebut dengan kegelapan. Dia bangun benteng dalam tubuh kita. Kita merasa aman udah. Padahal ada yang harus kita jalani, maju lebih lagi ke dalam Bapak Ibu terkasih. Ya. Lalu apa yang peran Roh Kudus dalam kehidupan tadi selain dari itu? Dia menjadi penolong, penghibur. Ya kita udah tahu kan? Lalu menghilangkan, meredakan takut, memberikan harapan. Ada banyak, dia menjadi pembimbing, pengajar. Kita katakan pengurapan. Ya, dalam surat Yohanes tadi beri kekuatan. Bagaimana tokoh-tokoh Alkitab berani menyerahkan nyawanya demi kebenaran. Ya, hidup dalam kesucian, Bapak Ibu terkasih. Lalu kita berani menderita kebenaran meskipun orang semua menolak. Kita berani. Karena kita yakin, ya. Saya Bapak Ibu terkasih dulu sih. Nah, itu bisa saya ceritakan di sini. Pada saat saya mengenal kebenaran, lalu saya merasa alone sendiri, nggak ada yang bisa memberikan dasar apa yang saya pegang, meskipun Alkitab sudah mengatakan dia. Tapi karena sepertinya perlu pribadi yang memberi kekuatan, saya dialog dengan Roh Kudus. Roh Kudus, tapi dalam hati aja. Kalau apa yang saya pahami ini ya, saya bilang. Nanti Roh Kudus jawabnya begini, ya, begini. Saya pokoknya ngomong dalam hati, tidak boleh dengan orang, tidak boleh hanya saya dan Roh Kudus. Nanti ya Roh Kudus, kalau ini benar persis jawabannya 1, 2, 3, saya bilang ya. Nanti kalau ini benar berarti apa yang saya pahami ini betul. Walaupun orang semua menolak, saya tetap pegang. Itu pernah saya ngomong gitu, dan memang Bapak terkasih. Persis apa yang saya inginkan, bahkan kayak seperti mainan. Saya katakan sorry ya Roh Kudus, tapi saya ngomong gitu, sorry ya Roh Kudus. Tapi
Itu yang saya bisa sampaikan, dan itu membuat saya kuat, dan sejak itu saya maju terus berubah peduli. Nah, ini perlu pengalaman, ya. Jadi kalau kita sudah melayani atau enggak, kita sudah melayani Tuhan, kita sudah ibadah, kita membangun hubungan dengan Tuhan, lalu kita memberikan hidup yang benar. Lalu kalau ada di sekitar kita persoalan, apakah itu orang sakit membutuhkan, sebenarnya Bapak Ibu terkasih itu menjadi alat. Tidak perlu tunggu, oh si A si B. Pak, itu fungsinya. Semua adalah imamat kerajaan. Ya, tidak menunggu, oh tunggu nanti pendetanya. Itu fungsi Roh Kudus. Kita diberi kekuatan. Tapi seringkali kenapa kita tidak mampu? Karena kita tidak pernah berinteraksi, hingga tidak ada rima, tidak ada hikmat yang keluar. Bahkan yang ada cemas dan takut yang seringkali muncul dalam hidup kita, ya. Itu yang seringkali muncul dalam diri kita, ya. Kita takut. Nah, coba Bapak Ibu mulai sekarang latih, ya. Jadi bukan sekedar hanya kita terpaku dengan karunia, dan jangan terkagum-kagum dengan karunia. Dan itu juga bukan berarti tidak ada, itu ada. Tetapi karunia, saya katakan sekali, untuk melengkapi pekerjaan pelayanan. Amin. Tetapi Roh Kudus yang berinteraksi dengan kita, yang demikian ini mengubah pikiran kita, itu membangun karakter kita, supaya kita menjadi utusan-utusan. Seringkali kita tidak berani menjadi utusan dan membatasi diri kita karena kita tidak pernah melibatkan Roh Kudus di dalam segala pekerjaan pelayanan kita, di dalam interaksi kita dengan Allah. Kita mungkin sudah baca Alkitab sudah tuntas, tapi kita tidak tahu isinya. Kenapa kita tidak bertanya dengan sang pemilik firman? Perlu kita bertanya, ya. Sampai di sini ada yang mau tanya? Saya bisa stop, Bapak Ibu terkasih. Interaksi, ya. Ada yang mau tanya? Silakan. Ada? Ada Bapak Ibu terkasih? Gak ada, ya? Atau gak paham? Ada, ya? Nah, sekarang kita baca dalam Roma 8 ayat 9 sampai 11. Kitab Roma ini kitab orang yang sudah dipimpin oleh Roh Kudus, yang hidup dalam roh kehidupan Allah, yang dibawa Roh Kudus, kehidupan kebangkitan, kehidupan yang melampaui kematian. Sekarang Bapak Ibu terkasih, sedang mati itu sedang hidup. Sedang mati itu sedang hidup. Pak Han, sedang mati itu sedang hidup, Pak Han. Hidup. Sedang mati sedang hidup rohaninya. Sebenarnya kita sedang hidup jasmaninya, tapi rohaninya hidup juga. Dengan kita menghidupi rohani, kita mematikan daging kita. Manusia lama kita akhiri. Ya, jadi orang hidup dalam kebangkitan adalah orang yang mau melepaskan
hidup manusia lamanya, meninggalkan pola pikir lamanya, meninggalkan yang lalu, dan hidup baru, hidup dalam kebangkitan, hidup dalam pimpinan Roh. Makanya dalam Alkitab Roma yang ke-8 itu mulai hidup di dalam pimpinan Roh. Ya, coba baca 4:9. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam Roh. Dalam Roh ini ada pimpinan Roh Kudus. Roh kita dan Roh Allah menyatu, Roh Kudus. Ya, jika memang Roh Allah diam dalam kamu. Nah, sekarang kita hidup sekarang, maka saya tanyakan tadi, kita hidup sekarang dalam daging atau dalam Roh? Dalam Roh. Kalau dalam Roh berarti kita meninggalkan hidup lama kita, melepaskan dosa. Itu harus tertanam menjadi situasi dalam diri kita, Bapak Ibu terkasih. Supaya kita tidak jatuh bangun dalam dosa. Karena waktu kita mau berbuat dosa nanti atau melanggar, Roh Kudus akan ingatkan. Kalaupun ada, wah ampuni Tuhan, kita akan tepat mengakhirinya, tidak tinggal dalam dosa. Jadi itu fungsinya. Ya, jika kamu hidup di dalam daging, jika kamu hidup dalam daging, tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam Roh. Jika memang Roh Allah diam dalam kamu. Tapi jika orang tidak memiliki Roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Kenapa? Karena permulaan dari kegerakan Roh Allah itu dalam diri Kristus. Jadi kalau kita mau melihat bagaimana merealisasikan kasih, perbuatan, tindakan, dan apa yang Allah kerjakan yang adalah Roh yang bisa disentuh, itu adalah diri anaknya. Amin. Maka Kristus menjadi pola pikir kita, Bapak Ibu dan kasih. Ayat 10. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, ya, tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati. Jadi tubuh artinya manusia lama kita, keinginan daging kita, ya. Tubuh manusia mati karena dosa, ya. Kita jadi maksudnya itu dahulunya kita adalah orang berdosa, manusia kita lah. Setelah itu kita sudah diselamatkan, kita jangan lagi bangkitkan, jangan lagi hidupkan, jangan lagi berbuat dosa. Tetapi Roh adalah kehidupan, Roh adalah karena kebenaran, betul kan? Roh. Di sini dia bilang apa sebut? Roh adalah kehidupan, adalah kehidupan. Roh adalah kehidupan, itu adalah Rohnya Allah yang dibawa Roh Kudus. Roh Kudus Rohnya Allah. Di dalam itu ada komposisi sesuai dengan tugas dan pekerjaannya. Paham? Dia membawa kehidupan Allah. Dia membawa kebenaran. Dia bisa menegur kita. Dia membentuk manusia lama kita. Membuang kodrat dosa kita. Tetapi kita harus terlibat langsung. Tidak pasif begitu. Dia akan buang. Enggak. Kita yang melibatkan. Dan pengertian ini waktu kita berarti kita lakukan. Itu dia muncul dan tindak kita lakukan. Ya. Kalau kita melakukan kehidupan Allah itu menjadi kehidupan kita, Bapak Ibu terkasih, seperti Kristus. Meskipun kita bukan seperti Kristus, kehidupannya, paham? Kehidupannya, ya, cara hidupnya. Ayat 11. Dan jika Roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam dalam kamu, diangkat lagi kan? Dan jika Roh Dia yang telah membangkitkan Yesus di antara orang mati yang diam dalam kamu, itu crossnya artinya ke Roma 8 ayat 2. Coba Roma 8, saya stop studi ya. Roma 8 ayat 2. Roh yang hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Tadi lanjutkan 11 ya. Jika Roh Dia, ya saya kan, yang telah membangkitkan Yesus, jadi Roh Dia, Roh Allah yang membangkitkan Yesus
di antara orang diam dalam kita, paham? Nanti kita menerima, paham? Maka ia telah diobatkan Yesus di antara umat juga menghidupkan juga tubuhmu yang fana. Jadi artinya tubuhmu yang fana itu dipimpin oleh rohnya, kamu tidak lagi berbuat dosa, tapi kamu dimiliki oleh rohnya yang diam di dalam kita. Wow. Ini bukan sekedar firman saja, bukan sekedar tentang roh, tapi kehidupannya dalam kita. Makanya dikatakan kalau kita memiliki kehidupannya, pasti kita dibawa pada kekekalannya, amin. Dibawa pada kekudusannya, bawa kebenarannya. Itu kalau itu jelas, kalau itu saya umpamakan hukum kehidupan tuh, saya dulunya nggak punya HP misalnya. Jadi saya nggak bisa, orang semua bisa kemana-mana berhubungan, komunikasi, melihat berita, saya nggak punya. Tapi sekarang saya punya. Hingga saya memiliki fasilitas banyak, paham? Dulu kita tidak punya roh kehidupan itu, tapi setelah Kristus dan kita menerima kehidupan itu, fasilitas itu diberikan kepada kita, amin. Maka kita disuruh sempurna karena diberikan rohnya tadi, amin. Yang sudah membangkitkan Kristus, yang sudah berhasil membuat Kristus bangkit dan keluar dari maut, duduk di sebelah kanan Bapa, dan Bapa memberikan itu, Bapa berikan, dan Spirit itu diberikan kepada kita. Wow. Makanya sebelum kita menerima ini, pikiran harus dirubah dulu, paham? Harus selaras dulu. Nggak bisa dia memimpin. Sama kalau saya punya, ini kalau nggak bisa pakai, bisa nggak? Nggak bisa kan? Ya sama. Ini saya umpamakan walaupun tidak sebanding apa yang saya katakan. Saya dikasih tapi saya nggak bisa gunakan. Saya telepon nanti dihubungi saya, iya. Kok nggak ditelepon? Nggak tahu. Nah seringkali kita karena pikiran kita tidak nyambung dengan Allah, walaupun kita punya fasilitasnya, kita nggak bisa bekerja dan nggak bisa memahami kegerakan. Makanya banyak orang percaya dari dulu sampai sekarang tidak berubah. Meskipun bertahun-tahun di gereja, hanya pintar bicara, tapi wataknya belum. Karena dia tidak pernah memiliki hidup ini. Karena pikirannya nggak nyambung. Dia hanya punya ini jadi pegang. Dia tidak menerima fasilitas. Dan kalau dia punya si internet, dia bisa buka apa hubungan kemana, pengetahuan kemana, semua bisa umpamakan. Itu sampai di sana Allah memberi kita fasilitas. Roh Kudus itu. Mungkin selama ini kita terjebak hanya dengan karunia, terkasih. Kita bangga dengan 9-10 karunia. Tapi kalau saya nggak punya, ya berarti saya nggak punya Roh Kudus. Betapa kita dibuat pendek, sesat, dan terbuka. Hingga kekayaan Allah dengan segala yang diberikan kepada putranya yang harusnya di bagian kita menjadi lewat. Hingga orang mentinggalkan, tidak perlu lagi dia percaya Yesus. Saya nggak ada sesuatu. Karena kita tidak memahami dengan tuntas. Makanya ayo belajar. Sampai firman itu menyatu dan terserap dalam tulang daging dan sum-summu. Makanya seringkali tubuhku menjadi, inilah tubuhku, inilah dagingku kan. Ya kan? Kita suruh minum. Artinya menyatu. Masuk dalam sum-sum rohani kita. Menyatu. Kalau tubuh daging kita, darah dan air, makanan-makanan jasmani, makanan yang kita makan. Tapi kalau hidup batinnya kita, itu kehidupan Roh Kudus yang membawa semuanya. Kita isi dengan firman, keintiman dengan Allah, taat dengan kehendak Allah. Kita membangun kekuatan otot-otot rohani kita. Terbangun kehidupan yang luar biasa. Dan itu buat semua orang. Amin. Tidak pilih-pilih. Oh, buat yang pintar saja, yang nggak punya apa enggak. Allah berikan fasilitas itu pada semua orang. Itu loh tujuannya Kristus. Makanya kita menjadikan dia Tuhan kita.
Karena dia pencetus, pelopor, penggerak pertama yang mampu menerima firman Allah dan menghidupinya. Firman datang dalam daging. Yohanes 1:14. Bukan manusia. Bahasa Yunani daging. Kalau manusia beda bahasa juga. Jadi firman sekarang sudah bisa diterima di dalam daging, dimulai oleh anaknya Yesus. Dan aku lihat Yohanes kemuliaan itu karena dia dipenuhi dengan firman. Dan hari ini firman yang sama diberikan kepada kita. Amin. Wow. Dan kata Yesus bilang, ingat nantinya setelah aku bangkit, kamu jangan kemana-mana, aku akan berikan Roh Kudus. Ini sarananya Allah sendiri yang memimpin kita. Makanya Roh Kudus dan Kristus tidak pernah bertentangan, karena semua satu dalam tujuan dan kehendak dari sumber yang sama, Bapa Yahweh. Amin. Tuhan monoteisme. Jadi kalau kita melihat manusia, Yesus sudah sanggup dengan sempurna mengerjakan kehendak Bapa, dan Bapa berkenan dan mengangkatnya duduk di sebelah kanannya menjadi wakilnya, hingga setiap orang hanya berurusan dengan dia karena adalah Bapa yang roh dan manusia berhubungan sama manusia. Bahkan Yesus ngomong, kamu kalau menghujat anak manusia nggak apa-apa. Kalau anak manusia itu Yesus nggak apa-apa. Tapi kalau kamu menghujat roh siapa? Rohnya Bapa. Yesusnya nggak berani menghujat loh, rohnya Bapa aja. Jadi hati-hati jangan menghujat Roh Kudus. Jangan tolak Roh Kudus. Jangan sangka dia. Mesinnya nggak kelihatan. Jadi kita harus menyadari bahwa kita kasih. Biarkan dia berinteraksi dengan kita. Makanya mulai hari ini ayo baca firman Tuhan siang dan malam terus ya. Saya sudah pernah bicarakan kadang kayak kalau saya lagi baca firman satu, saya duduk bisa berjam-jam satu ayat. Saya baca, saya lihat, saya cari, saya renungkan. Kadang namanya kita sebetulnya bisa kebalikan 3 menit, relax saya sebentar. Saya kerjain apa, nanti saya kembali lagi. Padahal kalau lagi asik membaca itu nggak bisa diserah sedikit ya udah buyar. Karena kita sedang berkonsentrasi membangun keintiman pada kita kasih. Nikmat sekali. Dan Allah akan memakai setiap kita kalau kita mau memberikan diri kita. Pikiran, perasaan terpaku padanya hingga seluruh rahasia kemudian dibukakannya. Amin. Tuhan memberkati. Ya, bersama kita sama dengan yang lain berbicara. Ya, ada yang tanya nggak ya? Ada ya? Sudah jelas ya? Amin. Ya. Ayo mungkin pujian tadi. Angkat aku ya Tuhan di dalam kemuliaan, berjalan bersamamu setiap waktu, selalu bercakap-cakap dalammu menetap, kau tinggal di dalamku, ku tinggal di dalammu. Angkat aku ya Tuhan, angkat aku ya Tuhan di dalam
seperti halnya doa pujian tadi. Engkau membangkitkan setiap kami supaya kami bisa berinteraksi dengan Roh Sang kehidupan itu Bapa, hingga menjadi realisasi kehidupan Bapa nyata seperti halnya putramu Kristus yang sudah selesai dan sempurna. Dan Kau memberikan kehidupan itu pada kami hari ini. Tolong kami Bapa, biar kami terus haus akan Engkau, biar kami terus merindukan Engkau, kami terus inting dengan Engkau, melekat dengan Engkau. Jamah setiap kami, maka tidak cukup di jamah, Kau tinggal dan selamanya bersama kami. Oh haleluya. Haus hatiku selalu bersama Yahweh Bapakku. Setiap waktu dimanapun berada, ku bersamamu. haleluya. Perlukan Yang aku perlu hanya dirimu, satu-satunya. Ku tinggal tetap di hadiratmu, ya Bapa. Buatku tinggal di dalammu, selalu ada di dalammu Bapa. Berjalan bersamamu, menikmati cintamu Bapa. Ku
dan malam selalu untukmu. Segenap hidupku adalah milikmu untuk kemuliaan-Mu. Sampai ku tua nanti, sampai di surga nanti, selalu untuk Sampai ku tua nanti, sampai ku tua nanti, sampai di surga nanti, selalu untukmu. kami ucap syukur ya Bapak Elohim Yahweh buat kesempatan pada saat malam hari ini ya Bapak. Bapak, suatu kesempatan yang indah bila pada saat malam hari ini kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah kebenaran firman-Mu bukan sekedar menjadi pengetahuan kami ya Bapak. Biarlah kebenaran firman-Mu menjadi aplikasi dalam kehidupan kami ya Bapak. Bapak, berikan kami hati yang selalu haus untuk belajar akan kebenaran firman-Mu. Terlebih lagi ya Bapak, berikan kami ya Bapak hati yang senang untuk melakukan kebenaran-Mu ya Bapak. Tuntun kehidupan kami ya Bapak. Roh Kudus, kiranya Engkau selalu memberikan kepekaan kami agar kami selalu mendengarkan suara-Mu ya Roh Kudus, agar kami dapat hidup berjalan di dalam kebenaran-Mu. Kami ucap syukur ya Bapak. Kami berdoa buat hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran isi hati-Mu. Kiranya Engkau memberkati, melindungi, memberikan kekuatan kesehatan ya Bapak. Masih banyak ya Bapak yang ingin kami dengar, agar kami ya Bapak dapat melakukannya. Juga berkati kami ya Bapak yang telah yaitu mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tiba saatnya ya Bapak kami akan pulang. Kami akan berpisah satu di antara yang lainnya ya Bapak. Namun biarlah penyertaan dari Bapa Elohim Yahweh menyertai kami, memberkati kami, menuntun kami, mengawal kehidupan kami agar kami berjalan di dalam kebenaran. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Kami tutup ibadah